Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini Bapak masih menyampaikan materi tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4, halaman 32 sampai 33 dan halaman 38 sampai 42. Dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, dalam pelajaran 4 ini kita akan suguhi, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar, bagaimana ia menemukannya, dan sikap apa yang harus kita contoh darinya. Ya. Lampu pijar itu yang seperti ini nih ya, siapa ini, Siti ditunjuk ini, lampu pijar, ya, bukan lampu-lampu yang zaman sekarang. Sekarang kita membaca. Kita membaca, di sini sudah ada bacaan, judulnya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Oh, ternyata penemu bola lampu pijar adalah ini, Thomas Alva Edison. Ya, kamu bisa baca sendiri di buku paket kalian masing-masing. Kalau kamu pengen tahu lampu pijar itu seperti apa yang sekarang, ini Bapak sudah gambarkan. Lampu pijar itu yang biasanya seperti ini ya. Di sini ada ini bohlamnya, ini tidak boleh pecah karena ini kedap udara. Kemudian di sini ada kayak seutas kawat ya. Di sini ini tahan panas. Berikutnya, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf 1, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Ya, penemu bola lampu pijar tentunya. Kemudian yang kedua, paragraf 2, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Seorang penemu kelahiran Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kemudian paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Berikutnya, yang paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang kamu dapat simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya. Bayangkan dari lahir 1847, kemudian baru 1879 ia menciptakan sebuah lampu pijar. Nah, berikutnya kita langsung ke halaman 38, lampu belajar hadiah dari ayah. Sini ada bacaan, setiap malam hari pukul 19 sampai 20, itu pukul 7 sampai 8 malam ya. Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, sini ada perbedaan Siti dan adiknya tentang tanggung jawab pemakaian barang-barang pribadi. Berdasarkan teks di samping, diskusikan pertanyaan berikut. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar, yaitu si ayahnya membelikan
lampu belajar, kemudian ada meja, dan mendapat perhatian dari orang tua. Kemudian nomor 2, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya, sama seperti kakaknya, yaitu mendapat hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar, dan mendapat perhatian dari orang tua. Kemudian nomor 3, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, jawabannya Siti telah menggunakannya dengan tanggung jawab karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik, dengan mematikannya jika tidak digunakan. Bahkan ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Berikutnya, nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya pasti belum bertanggung jawab. Lampu belajar adik Siti rusak akibat dia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Kemudian nomor 5, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Hak manfaatnya yaitu orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya orang lain, dan kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya, gitu. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya yaitu amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Benda-benda pribadi ya, mulai dari misalnya sepatu, sendal, kemudian buku, pulpen, mungkin sekarang kalian punya HP ya. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, kamu bisa cari isikan pertanyaan tersebut di kolom berikut. Di sini sudah ada contoh benda yaitu sandal, sepatu. Nah, kolom-kolom yang belum terisi ini kamu isi oleh benda-benda milik kalian sendiri ya, bukan milik keluarga ya. Misalnya di sini tambahkan baju, kemudian buku, HP, kemudian apa lagi ya yang menjadi atau mainan kamu sendiri. Apakah kamu masih mainan mobil-mobilan atau boneka seperti itu ya untuk yang perempuan. Bagaimana kamu menggunakannya? Apakah dengan penuh tanggung jawab atau tidak? Bagaimana kamu merawatnya? Kalau sandal, sepatu ya dirawatnya mungkin dengan dicuci atau hanya dilap. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Kalau sudah, jawab ya. Kalau belum, ya jawab belum. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Apa manfaatnya ketika kamu sudah bertanggung jawab menggunakannya? Misalnya untuk sandal, di sini Bapak sudah contohkan. Bagaimana kamu menggunakannya? Ya, digunakan sesuai dengan tempatnya. Untuk sandal mungkin digunakan di luar ruangan, ada sandal luar ruangan ataupun di dalam ruangan ya. Sandal yang dalam ruangan ini sebaiknya tidak dipakai di luar ruangan ya, karena nanti kalau balik lagi ke dalam akan kotor. Atau juga sandal yang khusus untuk di kamar mandi ya, seperti itu. Bagaimana kamu merawatnya? Untuk sandal dicuci atau dilap boleh ya. Kemudian apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Nah, memudahkan kita untuk memakainya kembali ya. Kalau misalnya sandalnya kotor atau simpannya di mana-mana, akan susah kita mencarinya dan akan sulit kita untuk memakainya kembali. Kemudian untuk sepatu dan benda-benda lainnya kamu isi masing-masing di tabel ini ya. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.